Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihim karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, tiada ada kata yang lebih indah kita izharkan, kita ungkapkan di kesempatan siang hari ini kecuali untayan kata demi kata yang kita rangkai untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di salah sebuah rumah-rumah Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, bahwa tempat yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjidnya, adalah masjid di mana hari ini, siang hari ini kita berkumpul, berada di dalamnya. Kemudian salawat teriring salam selamanya semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada kita semua orang-orang yang senantiasa mengikuti dan mencintai sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para siswa dan siswi, santri, santriyah, SMP dan SMK, Sai School, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Amin. Kaifa halukum jami'a? Alhamdulillah. Merupakan sebuah kebahagiaan di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan anak pribadi dengan antum dan antuna sekalian di kesempatan siang hari ini, selepas beberapa waktu yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita untuk bertemu di beberapa kesempatan yang lalu. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan para mujahid Allah, dengan para mujahid Allah, dengan para pencari ilmu, dengan para penikmat ilmu yang insya Allah Ta'ala mudah-mudahan berkumpulnya kita di kesempatan siang hari ini ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan wa akhwat fillah,
tentunya untuk kita semua di kesempatan siang hari ini patut merasa berbahagia. Mengapa? Karena hadirnya kita di kesempatan siang hari ini adalah di antara sebab terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kasih sayangnya kepada kita semua. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa najalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Paham tuh? Ada yang bisa menjelaskan? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah sebuah rumah-rumah Allah yang dimaksud adalah masjid yang terus kemudian di dalamnya dipelajari Al-Quran, satu dengan yang lain saling mempelajarinya, maka kecuali yang pertama, tidak lain tidaklah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan ketenangan, dan yang kedua Allah akan naungi kita dengan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, orang-orang yang berkumpul, baik yang di atas sana, ada akhwat, pun juga yang di bawah, ikhwan sekalian, semua yang hadir di masjid ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan limpahkan kasih sayangnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ikhwan wa akhwatillah, rahimakumullah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Di awal, ana berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan siang hari ini menjadikan pertemuan di mana Allah titipkan ilmu kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman ilmu kepada kita semua. Maka berdoalah kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana doanya? Bagaimana doanya? Masya Allah, ya, itu diamalkan. Banyak sekali beberapa redaksi doa untuk kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita pemahaman akan ilmu agama. Yang tadi, Robbi Jidni ilman. Atau yang mana lagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kemudian yang mana lagi? Ada juga yang Allahumma fa'ni bima alam tani. Lanjutkan. Masya Allah. Sudah hafal semua ya? Nah, itu silahkan antum boleh amalkan. Dan hari ini saya berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ngantuk tidak? Tidak. Ada yang mungkin terasa ngantuk, juga ada yang mungkin tidak akan lama. Mungkin untuk pertemuan kita siang hari ini cukup sampai asar ya. Nah, tidak lama ikhwan sekalian. Pertemuan kita sekarang sampai pukul 2 siang insya Allah. Ikhwan wa akhwatillah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Tema kajian kita hari ini apa? Menjadi mukmin yang kuat. Coba nih kita sedikit ngobrol dulu. Kira-kira yang ada di dalam benak kita mendengar ada sebuah tema kajian menjadi mukmin yang kuat. Kira-kira yang antum dan antuna pikirkan yang seperti apakah mukmin yang kuat itu? Yang seperti apa? Naam. Apakah mungkin mukmin yang kuat itu yang memiliki badan yang besar? Yang setiap malam di tempat gym itu dia melakukan gimnastik, ya.
angkat besi, otot six pack atau one pack? One pack. Ototnya itu tampak terlihat, bahkan untuk urat-uratnya pun seperti apa? Kawat yang saling bergelantungan ya. Apakah seperti itu? Atau mungkin mukmin yang kuat yang ada di benak kita adalah mereka-mereka yang memiliki kendaraan yang besar, rumah yang tinggi? Tidak. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita akan coba bahas siapakah mukmin yang kuat itu, lalu apa kiat agar kita termasuk ke dalam mukmin yang kuat tersebut. Yang dijadikan indikator untuk mukmin yang kuat, sekali lagi, itu bukan dilihat dari postur badan. Banyak nyatanya, ada orang itu yang postur badannya dia tinggi, besar, kuat, tampak begitu sangat bertenaga, tapi mereka tidak mampu melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Betul? Kita lihat di masjid-masjid, di rumah kita, subuh, ketika kita sholat subuh, kira-kira apakah para pemuda atau orang-orang di usia 50 tahun ke atas yang mengisi masjid tersebut? Siapa? Kebanyakan siapa? Atau mungkin kita juga tidak ada di sana? Nah, mungkin saja. Itu salah satu contoh. Kalau misalkan indikator mukmin yang kuat itu adalah mereka-mereka yang memiliki badan yang besar, tenaga yang kuat, tapi nyatanya di masjid-masjid ketika subuh hari, jangankan di subuh hari, maghrib isya pun itu kosong. Mereka berat, tidak sanggup melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Itu bukan indikator mukmin yang kuat. Namun akan tetapi, ikhwan wa akhwat fillah, mukmin yang kuat itu adalah mereka-mereka yang memiliki respon kuat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang memiliki keimanan di dalam hatinya untuk memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi indikatornya itu adalah keimanan di dalam hati. Itu bukan dilihat dari tadi. Ya. Kita lihat. Ada seseorang. Ini terdengar tidak suaranya? Cek. Bismillah. Nggak ada suaranya ya? Maaf, nggak apa-apa. Masih terdengar ya suaranya. Kita coba untuk melihat ketika kita ada di sebuah masjid, lalu kemudian kita menjadi makmum, sholat berjamaah. Ketika imam membacakan surat An-Naba, sholat maghrib, kira-kira bagaimana reaksi kita? Ya, Masya Allah, ini imamnya membacakan surat yang panjang. Kalau untuk seorang mukmin yang kuat, dia tidak akan merasa lelah, tidak akan merasa capek ketika imam membacakan surat-surat yang sedikit panjang. Bukan panjang, tapi sedikit panjang. Ya. Tapi kalau mukmin yang lemah, ketika mendengar surat Al-Ikhlas, alhamdulillah. Mendengar surat Al-Kautsar, alhamdulillah. Sedikit membacakan surat At-Takwir, nah itu sedikit
terganggu konsentrasinya. Masya Allah, padahal dia sudah ingin segera menyelesaikan sholatnya karena ingin mabar, karena ingin main ML dan lain seterusnya. Itu berarti mukmin yang lemah. Naam, ikhwan wa akhwatillah. Ada sebuah hadis dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang dhaif. Apa itu dhaif? Lemah. Al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Bahwa seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Itu adalah perkataan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itu yang pertama dulu. Kita garis bawahi dulu bahwa mukmin yang kuat itu indikatornya apa? Mereka-mereka yang memiliki respon yang kuat untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada di rumah, maghrib itu jam 6, ya. Kemudian kita lagi nanggung nih, lagi futsal. Kira-kira bagaimana? Dilanjutkan atau berhenti dulu? Mungkin sebagian ada yang lanjut. Sebagian juga ada yang sholat dulu. Padahal udah kelihatan nih, sebentar lagi mau maghrib. Waktu futsal itu masih setengah jam lagi. Mungkin sebagian orang ada yang udah aja lah nanti sholatnya jam 6:30. Maka itu bukan diantara tipe perilaku orang-orang yang memiliki sifatan mukmin yang kuat. Berarti dia masih terkalahkan dengan hawa nafsunya. Karena lagi rame-ramenya main futsal sehingga tidak mau ditinggalkan. Atau mungkin seorang akhwat, ya. Ketika seorang akhwat mungkin melihat sebahagian media sosialnya, melihat ya ada tawaran-tawaran khusus, diskon-diskon khusus di aplikasi belanjanya, padahal sudah masuk waktu Isya, berpikir nanti saja karena Isya waktunya lebih panjang, sehingga ketika ada panggilan untuk sholat Isya tidak dipenuhi panggilan tersebut. Maka itu diantara perilaku seorang akhwat yang tidak memiliki kriteria seorang mukminah yang kuat, ya. Bagaimana seharusnya untuk seorang akhwat? Langsung memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara contoh-contoh kecil. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Di antara, nah ini ya, poin berikutnya. Jadi bukan berarti untuk seorang mukmin yang lemah itu mendapatkan satu posisi yang jelek di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, ikhwan. Bukan berarti untuk seorang mukmin yang lemah itu mendapatkan posisi yang jelek di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melanjutkan wa fi kulli khairun, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada keduanya ada kebaikan.
Jadi mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, di antara keduanya ada kebaikan. Ya. Jadi bukan berarti mukmin yang lemah itu jelek seluruhnya. Tidak. Ya. Di antara keduanya ada kebaikan. Maka kata Nabi SAW, agar kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang pertama, ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaj. Yang pertama, kata Nabi SAW, bersungguh-sungguhlah kita untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kalau bahasa Nabi itu ihris ala ma yanfa'uka, maka bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah wala ta'jaj, dan memohonkanlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Ya. Nah, itu adalah di antara cara agar kita menjadi seorang mukmin yang kuat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, wasta'in billah. Apa itu wasta'in billah? Memohonkan pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, wala ta'jaj. Jangan kita merasa lemah. Jangan kita merasa lemah. Contoh, kita isi dulu poin tersebut. Biasanya kalau kita ada undangan kajian nih, ikhwan ataupun akhwat, kita ada undangan kajian di rumah-rumah kita. Biasanya kalau di rumah kita kajian mulai itu pada Isya ya. Pada Isya. Dalam kondisi kita sudah mulai ngantuk habis Isya itu ya. Apalagi turun hujan. Rasa-rasanya untuk kita di saat ada panggilan untuk kajian kemudian turun hujan, ya dingin, kita sudah capek, kira-kira apa yang terjadi? Muncul malas. Sehingga ketika diajak oleh temannya, mari kita kajian. Seakan-akan penyakit itu hadir. Yang tadinya tidak sakit kepala, ngedadak sakit kepala. Aduh afwan, lagi kurang enak badan. Aduh afwan, lagi kurang enak perut. Seakan-akan kalau ada undangan kajian di rumah, penyakit itu datang. Padahal sebelumnya kita dalam keadaan sehat. Maka dalam kondisi tersebut, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bantulah hamba malam ini bermaksud untuk thalabul ilmi. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan. Sekalipun terasa sedikit sakit kepala, berikan saya kekuatan ya Allah untuk saya bisa menghadiri kajian majelis ilmu malam hari ini. Bismillah, keluar rumah. Hujan, ada payung, ada jas, ada jaket. Apalagi yang menjadikan halangan buat kita. Pergi ngaji dalam keadaan cuaca cerah, itu mah biasa. Malam hari cuaca tidak lagi mendung, tidak lagi hujan, itu mah biasa. Tapi di saat teman-teman semua di sini, seorang akhwat mau pergi kajian, hujan besar, banjir, baju basah, tapi kita masih bersemangat untuk bisa menghadiri kajian atau majelis ilmu, maka itu sangat luar biasa. Karena al-jaza, karena pahala itu tergantung ala qadri masakoh. Seberapa besar pengorbanan yang telah kita lakukan. Teman-teman. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, biasa tidak? Biasa tidak? Tapi akan sangat luar biasa manakala kita berbuat baik kepada orang yang benci kepada kita. Betul tidak? Seseorang benci kepada kita, di saat kita sedang susah, dia senang.
Tapi kita tidak menjadikan dia itu musuh kita. Senantiasa kita baikin dia, kita doakan kebaikan untuk dia, maka itulah yang luar biasa. Kita memberikan makanan kepada musuh-musuh kita, itu luar biasa. Ketimbang orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dikasihaninya. Itu mah biasa. Pun juga tadi, kita pergi ke majelis ilmu dalam kondisi hujan, ngantuk, gelap, capek, tapi kita masih saja berangkat bismillah mencari keridhaan Allah, itulah mukmin yang kuat. Bisa dipahami sampai di sini? Sebagian kecil itu yang terjadi pada saat ini. Sekarang coba kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini seorang ikhwan mungkin, ya, seorang ikhwan. Kira-kira kuota yang kita miliki setiap harinya lebih banyak kita habiskan untuk melihat media sosial dan main game atau menonton kajian atau digunakan untuk aplikasi-aplikasi kita bisa mencari ilmu. Main game. Kajian. Masya Allah ya. Yang kuotanya habis digunakan untuk nonton-nonton kajian mantap ya. Tapi yang habis digunakan untuk main game, silakan segera bertaubat. Karena pada dasarnya waktu yang kita habiskan untuk bermain game itu sia-sia. Tapi Ustadz boleh sesekali untuk saya itu refreshing. Sesekali, tapi setiap hari sampai 3 jam, 4 jam. Apakah itu sesekali? Setiap hari. Apakah itu sesekali? Kalau sesekali setahun nggak main game, sekarang 10 menit main game, itu sesekali. Tapi kalau setiap hari itu beda lagi ceritanya. Nah, itu contoh yang berikutnya. Naam, ikhwan wa akhwat fillah, rahimakumullah. Sekarang kita akan coba klasifikasikan orang mukmin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin itu ada 3. Nah, sekarang kita cek kondisi sekarang ini kita ada di posisi keberapa. Di dalam salah sebuah ayat dalam Al-Qur'an, surat Fatir ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa aurasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina. Kemudian kitab itu, kata Allah, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun linafsih. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Wa minhum muqtasid. Dan yang kedua di antara mereka ada yang pertengahan. Kemudian wa minhum sabiq bil khairat biiznillah. Dan yang ketiga di antara mereka pun ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan atas izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir. Dan yang demikian itu adalah karunia yang besar. Surat apa tadi? Fatir ayat ke-32. Jadi orang mukmin itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah dibagi ke dalam 3 tingkatan. Nah, ya. Yang pertama yaitu zalimu linafsih. Yaitu golongan orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang mencampur adukan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang keji. Namun mereka masih melakukan perkara yang wajib. Itu adalah zalimul
nafsi. Kita akan perjelas. Zolimul nafsi adalah mereka-mereka kalau ahwat. Kalau ahwat mungkin mereka-mereka yang membiasakan diri untuk menutupi auratnya. Kalau laki-laki, mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Saum Ramadannya tidak ditinggalkan. Bertutur kata yang sopan, yang santun, yang halus seorang ahwat, pun juga seorang ikhwan. Tapi di antara mereka masih mencampur adukan dengan perkara-perkara yang keji. Seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain saling bertukar, entah itu ada gambar-gambar apa, atau itu mungkin ada video-video pendek apa, kemudian ditonton bersama, dalam kondisi mereka tahu itu merupakan perbuatan yang keji, perbuatan yang jelek. Sholatnya dilakukan, ngajinya sering, tapi pun juga seiring dengan itu, dia pun sering mengkoleksi video-video yang menyebabkan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tuh? Video apa yang dimaksud? Gambar apa yang dimaksud? Niatnya itu di Instagram hanya lihat-lihat apa. Ada iklan-iklan, semakin dalam, semakin asik, ya. Ditonton terus, dikoleksi, disimpan, dibagikan linknya kepada temannya. Ya. Tidak perlu untuk tidak perlu menunjuk teman di sebelah kita. Itu adalah perbuatan kita. Ya. Seorang ahwat, contoh, niatnya itu hanya sekedar sedikit menyampaikan informasi. Ya. Kemarin aku lihat seseorang deh di Soreang katanya. Oh siapa? Coba dong duduk di sini. Mulai ada menceritakan kejelekan orang lain. Semakin dalam, semakin asik, terjadilah gibah di sana. Padahal tahu gibah itu tidak boleh, dilarang, tapi masih saja. Bahkan mungkin ada ya di sebuah kelas dikultuskan ratu gibah. Ada Miss gibah, ya. Miss gosip dan lain seterusnya. Nauzubillah. Dan yang diberikan gelar tersebut mereka bangga. Awas ada ratu gibah, awas ada Miss gibah datang, ditepuk tangani. Nauzubillah. Ya. Jadi golongan yang pertama, zolimul linafsi itu adalah mereka-mereka yang menzolimi diri sendiri. Mereka melakukan kewajiban tapi masih mencampur adukan dengan kemaksiatan. Ya. Ketika saum Ramadan kan banyak ya teman-teman kita di sana di luar, bukan di sini insya Allah nggak ada, ya. Di siang hari mungkin ya pergi ke ruang kosong, ya, naik ke tangkal jambu, ngantongin makanan, dimakanlah di makanan tersebut, ya. Atau mungkin kita lagi di sekolah, di toilet ya, lihat air bak kan kayak air jam-jam, ya, langsung kita minum. Nah itu perbuatan zolimul linafsi, ya, menzolimi diri sendiri. Dan untuk zolim, ini kata Hasan Al-Basri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada zolim itu yang tidak dimaafkan, ya. Zolim yang tidak bisa dimaafkan. Contohnya apa? Kesirikan.
menjadikan selain Allah menjadi sesembahan. Contohnya apa? Ada yang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari dan seterusnya. Ya, itu kesyirikan. Yang kedua, ada kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Contohnya apa? Seperti mencuri. Itu zalim. Ya. Di kelas ketika kerja kelompok ada tim X pinjam tidak dikembalikan, bawa ke rumah, zalim tidak? Zalim. Lagi kerja kelompok ada pulpen bergeletakan di atas meja, kita ambil, kantongin, bawa ke rumah, zalim tidak? Zalim. Mengambil hak orang lain. Ya. Kemudian ketika lagi iseng gitu ya, tali sepatu kita dibuka, ditukar sama tali sepatu orang lain, atau teman kita dapat yang jelek, kita dapat yang bagus, zalim tidak? Zalim. Ada yang pergi ke kantin, pura-pura nggak punya duit, pura-pura nggak bawa duit, pinjam 5.000, nanti di kelas dibayar, udah di kelas hari-hari, zalim tidak? Zalim. Ada yang pinjam uang, besok janji dibayar, taunya setahun, zalim tidak? Atau bahkan tidak dibayar, ya, itu perbuatan zalim, dan itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada yang membiasakan berhutang kepada teman, itu perbuatan zalim. Beli jajanan 2.000, pinjam dulu, nanti dibayar. Kalau udah di kelas, taunya enggak, ditagih malah marah. Katanya besok uangnya habisin, besok nggak sekolah, ditagih besoknya lagi nggak sekolah, ditagih besoknya lagi, kita malu, ya. Nah, itu penyakit, tidak boleh. Yang ketiga, ada zalim yang dimaafkan. Contohnya apa? Contohnya apa? Zalim yang dimaafkan, yaitu menzalimi diri kita sendiri, ya. Nah, yang dimaksud begini, teman-teman semuanya, ya. Zalim yang dimaafkan itu, ya. Semisal kita ketika ada di rumah, ini untuk ikhwan kalau misalkan suka beres futsal gitu ya, itu pakaian-pakaian kotor disimpan di mana itu? Nah, misalkan taruhnya di mana saja, nah itu zalim gitu ya, untuk diri kita sendiri, merugikan diri kita sendiri, itu masih bisa dimaafkan, ya. Nah itu untuk zalim, kata beliau Al-Imam Hasan Al-Basri. Jadi yang paling parah itu adalah zalim yang pertama, yaitu berupa kesyirikan. Kemudian yang kedua, ada golongan orang mukmin itu yang muktasid, yaitu golongan pertengahan. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang merasa cukup dengan melakukan perkara yang wajib dan tidak berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah. Jadi kalau udah selesai saum wajib di bulan Ramadan, sudah tidak melaksanakan saum sunnah di Senin, Kamis. Kalau sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu, sudah tidak ditambah dengan rawatibnya, tidak ditambah dengan sholat duhanya, ya. Kemudian ketika kita makan, bagaimana sunnahnya? Naam, ya. Tidak berdiri, menggunakan tangan kanan, membaca bismillah, kemudian duduk, kemudian ada nasinya, ada lauhnya, betul. Ketika kita, betul, nikmat ya, Masya Allah. Jadi ketika kita sudah melakukan perkara yang wajib,
tapi terus kemudian tidak berusaha melaksanakan perkara yang sunnah, maka ini masuk ke dalam kategori atau klasifikasi mukmin yang kedua, yaitu yang pertengahan. Cukup sholat aja, dia tidak mempelajari untuk sholat-sholat sunnah yang lainnya misalkan. Nah, kalau untuk poin yang kedua yang tadi, ya, itu adalah kondisi yang pertengahan, ya, pertengahan. Nah, ada yang paling baik, yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan as-sabiquna bil khairat, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa bergegas melakukan kebaikan, yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan, kemudian meninggalkan yang haram, kemudian meninggalkan pula yang makruh, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan senantiasa berusaha untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah mukmin yang sempurna, yaitu as-sabiquna bil khairat, ya. Pertanyaannya sekarang, lalu berada di kategori atau klasifikasi mukmin yang mana? Sekarang kita itu. Ataukah mungkin yang pertama, atau mungkin yang kedua, atau mungkin yang ketiga? Kita yang menjawab. Ahwat juga sama. Silakan bisa dijawab oleh sendiri. Apakah untuk seorang ahwat yang ada di atas masuk ke dalam klasifikasi mukminah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Jika ada di dalam posisi yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Bertaubat. Perbanyak istighfar. Dan jangan kita merelakan pada perkara-perkara yang menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita relakan perbuatan-perbuatan kita itu dihabiskan terhadap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci terhadapnya. Maka perbanyaklah untuk istighfar dan taubat. Kalau sekarang sholat terus tapi maksiat jalan, STMJ, maka perbanyak taubat. Coba kalau taubat yang baik itu taubat apa? Taubat nasuha itu yang seperti apa? Taubat yang sungguh-sungguh. Naam. Mengisi bab taubat sedikit. Ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama apa? Syarat taubat agar taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama, meninggalkan dosa yang kita lakukan. Kalau misalkan dosanya itu tadi, kita itu sering meninggalkan sholat, atau dosanya itu kita sering menjelek-jelekkan teman kita, mengadu domba, kita sering malakin teman-teman kita, maka pertama yang harus kita lakukan adalah tinggalkan kemaksiatan tersebut. Lillahi ta'ala, bukan karena makhluk. Bukan karena makhluk. Maaf, misalkan contoh. Ada seorang yang biasa minum khamar. Dia bertaubat. Tapi meninggalkan maksiatnya tersebut bukan karena Allah, tapi karena ada seseorang yang dia cintai. Jadi aku akan berhenti minum miras karenamu. Oh, berarti bukan karena Allah.
Apakah masuk taubat nasuha? Tidak. Jadi apapun niatkan karena Allah. Kita meninggalkan kemaksiatan niatkan karena Allah. Kemudian yang kedua apa syarat taubat itu? Yang kedua adalah munculkan penyesalan di dalam diri. Kita menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Kita menyesal telah memasukkan minuman khamr ke dalam perut kita. Ya Allah, ya. Kita bertobat. Nah, itu yang kedua, munculkan rasa penyesalan. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Bertekad, berjanji untuk tidak kembali mengulangi kemaksiatan yang sama. Ayo nama taubat ya Allah karena sedang sakit. Hari ini saya taubat tidak akan balap motor, tidak akan memotoran lagi karena dia kecelakaan misalkan. Udah sembuh, dia kembali lagi main balapannya itu karena apa? Taruhan. Berarti itu bukan taubat nasuha. Jadi yang ketiga itu apa tadi? Bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Yang keempat apa? Kalau seandainya dosa yang dia lakukan itu ada hubungannya dengan makhluk, maka dia harus meminta maaf terlebih dahulu. Saya bertobat tidak akan kembali untuk berhutang, yang mana hutang tersebut tidak saya bayar. Maka harus dia bayar dulu hutang-hutangnya. Saya bertobat kalau saya pinjam barang, saya akan kembalikan. Ada ahwat, pinjam gamis dong. 1 hari, nggak dikembaliin. Mau pinjam kerudung, janjinya 2 kali pakai, dipakai sampai rusak, gitu ya. Kemudian ada yang pinjam barang ke kita, tapi nggak bermaksud untuk dikembalikan. Nah, maka kalau itu kebiasaan kita, maka kembalikan terlebih dahulu. Barang-barang yang kita pinjam, uang yang kita pinjam, kalau kita pernah menyakiti orang lain, maka kita harus meminta maaf terlebih dahulu. Dan yang kelima apa? Ada lagi nggak kira-kira? Dan yang kelima, ketika kita bertobat kepada Allah, maka carilah waktu-waktu terbaik. Carilah waktu-waktu terbaik kita berdoa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena dengan waktu terbaik tersebut itu akan menambah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah dan menerima segala macam bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kembali ke pembahasan tadi di awal, menjadi mukmin yang kuat, ya. Jadi nih, kita kembali bahas lagi. Jadi mukmin atau mukminah yang kuat itu yang bagaimana tadi? Yang memiliki respon yang kuat untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah, memenuhi ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu indikatornya, itu cirinya, itu tandanya. Kemudian cara agar kita bisa menjadi seorang mukmin yang kuat. Tadi yang pertama apa? Bersungguh-sungguh. Kalau mencari ilmu, bersungguh-sungguh. Kita mencari ilmu agama Allah. Kalau seorang siswa, kalian mau belajar untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, maka bersungguh-sungguh belajarnya. Teu hareureuy. Tidak mabal, ya. Di sekolahnya itu tidak disibukkan dengan main handphone ketika seorang guru menjelaskan. Bersungguh-sungguh. Ketika ada tugas dikerjakan. Bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua apa? Wasta'in billah. Memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku bertekad ingin menjadi seorang hafiz. Bantulah ya Allah. Bantulah saya untuk bisa menghafal Al-Quran. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah.
Yang ketiga apa? Wala ta'jaj. Jangan merasa lemah. Hayu, kita hari ini kerja bakti di kampung kita. Kemarin kan 17 Agustusan ya, sering ada kegiatan bakti sosial. Aduh, maaf saya mah lagi kurang enak badan. Wala ta'jaj. Jangan merasa lemah. Besok ada tes hafalan juz ke-30. Bismillah. Ah, Ustadz, saya mah belum hafal. Jangan merasa lemah. Bismillah. Harus kuat. Jangan merasa lemah kita. Itu yang ketiga ya. Tambah lagi yang keempat. Ini kiat agar kita menjadi seorang mukmin dan mukminah yang kuat. Ya. Kata Nabi SAW, masih di hadis yang tadi, wa in asobaka syai'un falatakul law anni fa'atu kana kaza wa kaza. Dan apabila kita tertimpa musibah, jangan kita mengatakan seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Jadi jangan pernah ketika kita mendapatkan musibah, kita bagaimana? Mengandai-ngandai. Coba saja, tadi saya nggak ikut sama kamu naik motor, pergi ke sekolah misalkan. Mungkin saya tidak akan pernah celaka. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, tidak boleh kita itu mengandai-ngandai ketika kita ditimpa sebuah musibah, jangan mengatakan kalau seandainya begini dan begitu, pasti tidak akan terjadi begini dan begitu. Ya, itu tidak boleh. Itu di poin yang keempat. Dan yang terakhir, di poin yang kelima adalah kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Kita harus kuat. Kita ditakdirkan oleh Allah dengan kemampuan berpikir, dengan wajah seperti sekarang, dengan jasad yang seperti ini. Ini adalah takdir Allah. Kita tidak boleh, kenapa ya? Andaikan saja saya punya postur sedikit lebih tinggi, mungkin saya akan, nah, itu tidak boleh. Ya, walaupun badannya kurang tinggi, banyak yang menjadi pemain voli. Betul tidak? Walaupun mungkin badannya tidak terlalu ideal, banyak yang berhasil dia menjadi seorang atlet. Intinya tadi, wala ta'jaj. Wala ta'jaj. Naam, ikhwan wa ahwat fillah. Waktunya habis ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kalau misalkan pertanyaannya bisa dijawab, akan dijawab. Manakala tidak mampu untuk dijawab, insya Allah di PRK. Ya. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita sombong dan merasa bahwa kita adalah mukmin yang kuat? Nah ini adalah perangkap syaiton. Syaiton terkadang lebih tahu celah di mana kita itu lengah. Seakan-akan kita itu sudah merasa kita menjadi seorang mukmin yang kuat. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, jangan sekali-kali kita itu merasa suci, merasa bersih, merasa kita sudah menjadi orang yang baik. Karena Allah yang lebih mengetahui baik tidaknya seorang
hamba. Jadi kalau kita sekarang merasa bahwa kita sudah menjadi seorang mukmin, mukminah yang kuat, khawatir ini adalah perangkap syaitan sehingga kita itu terlalu meremehkan orang lain. Kamu mah ya dikasih hujan segini juga sudah tidak mau untuk pergi ke majelis. Lihat saya juga sama dingin, saya juga sama capek, saya juga sama lelah, tapi saya berangkat memenuhi panggilan Allah karena saya ada seorang mukmin yang kuat. Nah, itu kepedean, itu sombong berarti. Tidak boleh kita merasa telah menjadi seorang mukmin yang kuat. Kalaupun misalkan di dalam hati terbersit, seakan-akan Allah senantiasa mudahkan kita sholat berjamaah, Allah mudahkan kita untuk bisa bersedekah, Allah senantiasa kuatkan kita di saat-saat kita sedang terpuruk, banyak masalah, tapi Allah senantiasa berikan solusi dan kita tetap tegar, kuat, sabar menghadapinya. Maka itu adalah karunia. Sebagaimana dalam salah sebuah hadis Nabi, iza aradallahu bi abdin khairan, apabila Allah berkehendak baik kepada seorang hamba, kata Nabi, maka Allah akan mempekerjakannya. Artinya apa? Allah akan mudahkan untuk seorang hamba tersebut berbuat baik. Jadi kalau kita dimudahkan senantiasa berbuat baik, beramal ibadah, beramal solih, beribadah, kita tidak mudah untuk terbawa ke dalam perkara yang dibenci oleh Allah, maka itu adalah karunia. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mesti memunculkan perasaan bangga bahkan menyombongkan di hadapan orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum menggibahi orang dan menghina orang lain? Ini sudah jelas. Bagaimana hukumnya? Dosa. Tapi Ustaz, aku mah hanya sekedar berdiskusi, disertai dengan fakta-fakta yang ada, tidak bermaksud untuk menjelekkan orang lain. Hanya berdiskusi saja, benar atau tidak, yaitu ghibah. Kalau misalkan apa yang diceritakan itu adalah bohong, maka itu menjadi fitnah. Ya, itu akan menjadi fitnah. Sekalipun apa yang terjadi itu benar, yaitu ghibah. Iya, ada benar kan bahwa si dia itu begini, yaitu ghibah. Hukumnya tidak boleh. Bahkan di sini menghina orang lain, menghina dengan fisik. Hei, kutil, ya. Hei, misalkan apa, itu tidak boleh. Menghina secara fisik. Atau menghina karena kesalahan yang pernah dia lakukan, itu tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Ini jelas jawabannya tidak boleh menghina dan menggibahi orang lain. Masih ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kiat-kiat agar bisa istiqomah menjadi mukmin yang kuat? Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus. Pertama, berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi, ketika kita berteman, itu penting. Kita memiliki teman yang soleh. Bukan teman yang senantiasa membenarkan ketika kita melakukan kejelekan. Kita melakukan kejelekan, kemudian dibenarkan oleh teman kita. Itu teman yang jelek seperti itu. Teman yang baik itu yang berani. Ketika kita melakukan kejelekan, dia katakan jelek. Ketika kita melakukan kebenaran, dia katakan itu benar. Teman yang jelek itu bagaimana? Membenarkan
kejelekan temannya sendiri. Duh, ini ya, contohnya banyak sekali, cuman tidak perlu dicontoh mungkin. Ya, tidak perlu dicontoh. Emang aku salah apa katanya? Kalau aku mungkin juga suka sama si dia. Gitu, ya. Dalam kondisi seseorang tersebut mungkin juga dia sudah ada yang punya, misal gitu. Satu contoh yang tidak perlu ditiru, ya. Kan sering terjadi ya, ada cinta segi 4. Sekarang sudah tidak musim segi 3, sekarang sudah segi 4. Mungkin sudah segi 5, jadi sudah terlalu ribet, pajuriwat. Kalau 3 mungkin 3 orang. Ini yang ini ke nauzubillah. Itu satu perkara yang tidak perlu dicontoh. Emang aku salah gitu ya? Ya salah gitu. Karena pacaran itu tidak dibenarkan. Tapi kan aku hanya mewakili perasaan saya selaku lawan jenis. Saya itu merasa kalau itu merupakan perbuatan yang jelek, maka kata temannya ya itu jelek, tidak dibenarkan. Ya, kalau misalkan benar ya benar. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama apa? Berteman dengan orang yang soleh. Yang kedua adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Bagaimana kita mau istiqomah kalau kita jauh dari majelis ilmu? Bagaimana kita mau istiqomah kalau kita jauh dari sumber-sumber kebaikan? Makanya bohong. Keep istiqomah, tapi jarang ngaji, bohong. Orang berharap istiqomah nggak pernah hadir di majelis ilmu itu bohong. Bagaimana mau istiqomah tanpa hadir di majelis-majelis ilmu? Kemudian yang ketiga, perbanyak doa. Perbanyak doa. Bagaimana doanya? Bagaimana agar kita bisa istiqomah? Bagaimana doanya? Di antaranya, ya muqallibal qulubi, sabit qalbi ala dinik. Ya Rob, tetapkanlah hati ini ada di dalam agama. Ada lagi enggak doa agar kita ditetapkan di dalam keistiqomahan? Yang mana? Yang teman-teman semua apa yang mana? Boleh juga yang Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Itu boleh. Kita memohon petunjuk untuk diberikan keistiqomahan dari Allah. Itu boleh. Redaksi doa yang tadi. Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa? Jauhi maksiat. Mau istiqomah, tapi maksiat masih jalan, tetap tidak akan bisa. Tetap tidak akan bisa. Aku mau istiqomah menjaga jilbab ini, tapi hobinya nonton film Bollywood, nonton film India. Di rumah, pakaiannya misalkan ya menyerupai orang-orang Korea katanya. Ya, ingin istiqomah gitu ya, tapi masih melakukan kemaksiatan, itu masih jauh harapan untuk bisa istiqomah. Terakhir, yang poin kelima, ini bagi yang bertanya ya, silakan dicatat. Di poin yang kelima, selain tadi kita memperbanyak doa, kita pun memperbanyak istighfar. Memperbanyak taubat. Kembali lagi ke poin yang tadi. Ya, perbanyak taubat. Karena tidak mungkin orang mudah beribadah dengan penuh dosa. Justru orang
sulit beribadah itu kepada Allah karena apa? Banyaknya dosa Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau pernah mengatakan, mungkin saja sulitnya kita itu beribadah kepada Allah, beramal solih, berbuat baik, dan sejenisnya, memenuhi panggilan-panggilan Allah, itu terasa sulit karena apa? Karena terlalu banyak dosa-dosa di dalam diri kita. Maka perbanyaklah taubat. Agar kita bisa istiqomah, maka perbanyaklah taubat. Wallahu alam, itu 5 kiat agar kita bisa beristiqomah. Ya. Pertanyaan terakhir. Nah, ini panjang, harus dibaca dulu. Oh, tadi ini ada kelasnya ya. Dari Kevin, kelas 8A. Masya Allah. Ya. Ini dari, nah, ini kayaknya ini dari Ahwat atau dari Iwan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya bertanya, saya pernah mendengar Nabi pernah bersabda, naumun alim afdhalu min ibadati jahil. Masya Allah, ini tulisan Arabnya bagus ya. Yang artinya, tidurnya orang yang berilmu itu lebih bagus daripada orang yang beribadah. Tidak pakai ilmu. Nah, ya. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik ketimbang orang yang beribadah tidak pakai ilmu. Apakah benar? Setan itu lebih takut kepada orang yang tidur pakai ilmu daripada orang yang beribadah tidak pakai ilmu. Ini pertanyaannya sangat kritis ya. Masya Allah. Ya. Naam. Jadi begini. Memaknai di antara perkataan ini, memang untuk seseorang yang beribadah tanpa didasari ilmu itu jauh lebih besar kemudaratannya ketimbang orang yang tidur, tidak melakukan apapun. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang ke-5. Setelah siapa? Ali bin Abi. Kata beliau, man abadallaha bi ghairi ilmin. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, makana yubsidu aksaro mimma yuslih. Maka kejelekan itu jauh akan lebih besar didapatkan ketimbang dengan kebaikan. Jadi untuk orang-orang yang beribadah, ibadahnya itu sekedar mengikuti dunia percenahan, cenah mahki. Cenah mahki itu tanpa didasari dengan ilmu, maka itu jauh lebih besar kemudaratannya ketimbang orang-orang yang tidak beramal tanpa didasari dengan ilmu. Tadi ibaratkan cekasar nama mening sare, tapi bukan berarti orang yang kesehariannya tidur itu jauh lebih baik ketimbang orang-orang yang tidak beramal. Bukan berarti begitu juga. Namun ini saking bahayanya orang-orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, maka sampai dikiaskan itu lebih baik ketimbang orang yang tidur. Maka di sini ada satu perhatian. Kita wajib mencari ilmu agama. Coba bab apa yang tidak memerlukan ilmu agama? Coba ada tidak? Tidak. Ya. Sekarang banyak, maaf, sholat pun ada yang beragam. Ya, ada seorang ahwat boleh jadi imam, katanya. Kemudian, dan seterusnya. Antuna mungkin melihat, itu karena apa? Karena bisa jadi mereka jauh dari ilmu dan salah memahami ilmu.
tadi silakan dicatat ya perkataan Al-Imam Umar bin Abdul Aziz ya yang mengatakan bahwa orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu itu jauh lebih besar kemudorotannya ketimbang kebaikan yang akan didapatkan. Sampai saking bahayanya maka dikiaskan dengan orang yang tidur. Jadi lebih baik tidur ketimbang kita beribadah tanpa didasari ilmu. Tapi bukan berarti harus tidur. Kita harus mencari ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah yang didasari dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah syarat wajib ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada ilah selain Allah yang wajib diibadahi dengan benar. Artinya, mencari ilmu itu adalah perkara yang wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib. Sampai kapan? Kata Al-Imam Ahmad, sampai kita diwafatkan. Bukan beres SMP, kemudian kita tidak mengaji. Banyak orang beres kuliah tidak ngaji. Beres SD tidak ngaji. Padahal Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya, mencari ilmu itu sampai Allah wafatkan. Wallahu a'lam. Cukup, tidak ada lagi ini ya pertanyaannya. Alhamdulillah. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Untuk kajian kita di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita bisa mengambil faidah dari apa yang kita bahas bersama. Ingat, jadilah seorang mukmin yang kuat, yang tahan godaan dari hawa nafsu syaitan. Jauhi kemaksiatan, jauhi teman yang jelek, tapi rangkul. Teman kita siapapun itu, baik yang baik, baik yang jelek, kita rangkul, kita ajak mereka kepada kebaikan. Yang kita jauhi bukan temannya yang jelek, tapi perilakunya. Teman yang jelek kita ajak kepada kebaikan. Kalau bukan kita, maka siapa lagi? Maka jadilah mukmin yang kuat. Bismillah, kita tekad sejak hari ini untuk senantiasa memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang jelek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita semua di kesempatan siang hari ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita mudah-mudahan di kesempatan yang lain untuk terus kemudian kita bisa kembali duduk bermajelis di tempat yang mulia ini, di salah sebuah rumah-rumah Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Alhamdulillah, akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum, wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.